Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Fitri. Ya, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan pada siang kali ini untuk saya mintai wawancara. Kebetulan saya ini untuk wawancara itu melanjutkan LK sebelumnya 2.1. Di sini kita lanjutkan di 2.2 yaitu penentuan solusi. Nah, karena kemarin saya kan sudah mewawancarai jenengan, tetapi kok belum sempat berkenalan. Untuk kesempatan kali ini boleh dong untuk berkenalan, siapa tahu nanti yang melihat video ini oh ternyata aku temanku seperti itu. Gimana Bu? Silahkan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Suyunwi dari SPD. Saya jadi guru sudah kurang lebih 13 tahun Bu. Sudah lama gitu Saya sudah di 4 sekolah Wow. Terakhir di sini. Rumah saya di Sebentengan Ungaran. Anak saya 3 jagoan semua Bu. Sama kan sama Bu Fitri. Kalau saya cewek semua, kalau jenengan jagoan semua. Gitu. Ya nanti bisa salah satu gitu dipisahkan gitu. Boleh, itu yang bagus itu kan 3 sama-sama. Betul. Itu Bu. Saat ini mengajar di kelas berapa Ibu? Saya mengajar di kelas 3. Mengajar di kelas 3. Iya, enggak apa-apa meskipun malah Bu Fitri kelas 6 loh. Iya Bu, alhamdulillah diberi kepercayaan di kelas 6. Baik. Untuk LK 2.2 ini saya menentukan solusi kan Bu. Nah, ada 2 masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu peserta didik kurang memahami materi pembelajaran matematika, terutama dalam hal operasi hitung campuran. Nah, sesuai dengan wawancara yang kemarin, kemudian eksplorasi analisis yang diambil dari kajian literatur, itu saya ambil solusinya adalah menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL. Nah, menurut Bu Wiwin sendiri, apakah model pembelajaran ini bisa diterapkan Ibu? Kalau menurut saya ya Bu, untuk model pembelajaran PBL ini sebenarnya kan bisa diterapkan karena PBL ini kan melibatkan keaktifan peserta didik ya Bu untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, tinggal gimana cara guru untuk membuat metode PBL ini menjadi bagus gitu Bu. Jadi misalnya kan kalau kita ingin membuat suatu model pembelajaran di kelas khususnya untuk PBL ini, itu kan sebenarnya kan siswa itu juga bisa mengeksplor kemampuannya dengan baik, terus dia juga bisa aktif kan dalam pembelajaran. Tapi ya kembali lagi, jadi kalau misalkan gurunya kok siswanya kok aktif dengan metode ini, tapi kok gurunya kok misalnya kok pasif, misalnya kok hanya mengarahkan siswa saja, tapi kan tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan dari guru, itu menurut saya juga masih kurang. Jadi walaupun memakai metode PBL ini, siswa juga aktif, juga terampil di kelas, guru juga terlibat juga. Jadi guru juga terlibat aktif di kelas, sehingga metode ini tuh bisa maksimal untuk dipakai pembelajaran matematika. Menurut saya seperti itu. Berarti dengan kata lain yang dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL ini bisa saya gunakan untuk dijadikan sebuah solusi di permasalahan saya yang tadi, yaitu siswa kurang memahami materi tentang operasi hitung campuran. Bisa. Apakah dalam proses PBL ini boleh tidak Bu, kira-kira kalau saya menggunakan misalnya media tambahan atau mungkin model pembelajaran atau gimana itu? Biar tadi kan Bu Wiwin mengatakan bahwa tergantung pada guru itu bisa merespon anak-anaknya bisa aktif atau tidak. Kalau menurut saya kan untuk metode PBL itu sendiri kan sudah bagus tuh. Tapi lebih bagus lagi kalau memang Bu Fitri ada metode lain untuk menunjang metode PBL itu, sehingga metode PBL itu tuh bisa lebih maksimal lagi digunakan. Misalnya gini, di metode PBL itu kan siswa itu berpikir kritis ya Bu, kemudian terampil dalam menyelesaikan masalah. Dalam tadi materinya operasi hitung campuran.
mungkin ditambahkan di situ Bu Fitri mau menambahkan media pembelajaran apa di media di metode PBL tadi. Misalnya kok memakai LCD katakanlah, anak tuh melihat apa atau caranya gimana. Sekarang kan di YouTube banyak tuh kan Bu, dijelaskan cara-cara operasi hitung, malah lebih lebih cepat hitungnya, lebih praktis gitu kan. Kadang kan kita juga kalau melihat tuh kan jebule niki ngitung iki mingine tok. Yang selama dulu tuh kita sekolah tuh kan ngitungnya juga ribet kan Bu, kan sekarang kan banyak. Nah itu mungkin media itu bisa ditambahkan ketika Bu Fitri mengajarkan operasi hitung campuran tadi menggunakan metode PBL, dan ditambahkan dengan media sehingga kan maksimal juga. Jadi murid juga aktif, juga terampil, juga dia juga tahu caranya menghitung yang cepat, tahu caranya menghitung perkalian dulu, pembagian dulu, dan seterusnya. Bu Fitri juga aktif di situ, aktif dalam artian tuh juga membuat media pembelajaran, terus download dari YouTube dan sebagainya. Kemudian pas pelajaran juga Bu Fitri juga aktif menjelaskan. Kemudian anak juga aktif mengerjakan soal menghitung dan lain-lain. Itu kan akan menjadi kolaborasi yang bagus di kelas gitu. Iya Bu, berarti bisa saya simpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL ini bisa dipadu-padankan atau dikolaborasikan dengan misalnya tadi media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Baik, lanjut deh Bu. Pertanyaan yang kedua. Kemarin saya mengambil permasalahan yaitu kemampuan dasar matematika, perkalian dan pembagian di kelas 6 itu masih rendah. Nah, kemudian berdasarkan literatur dan wawancara yang kemarin di LK 2.1 itu saya mengambil alternatif solusinya menggunakan pembelajaran model NHT atau Numeric Head Together. Menurut Bu Wiwin sendiri, apakah ini bisa diterapkan atau tidak? Kalau menurut saya ya Bu, tipe pembelajaran model pembelajaran NHT tadi itu kan sistemnya berkelompok ya Bu ya. Kalau menurut saya itu malah lebih bagus. Karena apa? Untuk pembagian dan perkalian sendiri itu kan memang butuh hafalan. Kalau misalkan hafalan, jadi kalau anak tuh menghitung mungkin dengan tangan bisa ya Bu ya. Zaman sekarang kan untuk perkalian bisa ngitung dengan tangan. Tapi lebih baik lagi kalau hafal, kan hanya perkalian 1 sampai 10 itu kan memang perkalian dasar yang harus dihafal anak. Nah, dengan sistem tadi NHT tadi, berkelompok tadi, itu kan diharapkan dalam satu kelompok itu ada mungkin 1 atau 2 orang anak yang bisa hafal atau bisa memimpin teman-temannya untuk menghafal, sehingga kan anak-anak yang lain yang belum hafal bisa termotivasi untuk menghafal gitu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi atau bisa juga tuh tukar-tukaran kartu perkalian itu juga bisa kan Bu. Walaupun menurut saya tuh untuk dipakai di kelas 6 kayaknya udah agak terlambat ya Bu, karena perkalian itu kan kelas 3 saja sudah harus hafal sebenarnya ya. Tapi kalau memang kondisinya kok memang sama, ada beberapa anak sampai kelas 6 kok belum hafal perkalian, kan juga menghambat pelajaran matematika yang lain. Ya sehingga bisa juga dipakai seperti itu. Jadi dalam satu kelompok ya ada beberapa anak yang bisa untuk menunjang anak yang kurang bisa gitu. Berarti apakah Bu Wiwin sendiri pernah menggunakan, apalagi ini kan kelas 3 nggih, kelas 3 juga ada perkalian. Pernah menggunakan model pembelajaran apa yang bisa digunakan agar anak-anak itu hafal dalam perkalian Bu? Kalau saya kan karena di kelas rendah ya Bu Fitri, jadi saya dengan nyanyi. Misalnya perkalian 2 kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sampai nanti perkalian 5 dulu. Setelah itu saya masuk ke soal, atau setiap kali pagi setelah literasi, setelah menyanyikan lagu wajib itu saya kasih tanya jawab perkalian. Nanti kalau pulang pun seperti itu. Atau sering sekali diberi latihan-latihan soal, jadi anak-anak tuh sering menghitung kan lama-lama kan juga hafal gitu ya. Alhamdulillah ini dari semester 2 itu anak-anak sudah sampai perkalian 10. Bahkan ada beberapa anak yang materinya tuh kemarin tuh saya masukkan di kelas 5, bahkan kelas 6 tuh ngitungnya tuh malah lebih cepat yang anak-anak kelas 3 ya. Karena mungkin dia suka matematika, kemudian dia sering berhitung,
terus materinya ya saya tambah daripada teman-temannya dia bisa mengikuti ya akhirnya maksimal gitu Bu. Saya pakainya seperti itu karena memang kelas gawah. Kalau saya bikin kelompok nanti saya takutnya itu kalau malah rame ya, tidak konsentrasi ya, betul sekali. Kalau kelas 6 kan sudah besar ya Bu, udah bisa dibilangi, dipantau gitu. Kalau kelas bawah nanti malah ya gitu lah Bu. Dalam-dalam pengalaman saya gitu loh. Baik Ibu. Berarti bisa saya simpulkan ya dari awal tadi bahwa model pembelajaran NHT itu bisa saya jadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan kemampuan dasar matematika, perkalian dan pembagian. Iya, bisa Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah selesai wawancara kali ini. Sudah Bu. Terima kasih banyak. Besok lagi besok lagi. Iya. Bu. Terima kasih banyak untuk waktu sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf sudah menyita waktu. Enggak apa-apa Bu. Iya, sama-sama Bu. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Cepat lulus. Amin. Pengennya besok lulus gitu. Iya. Langsung ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Sama-sama. Baik, demikianlah wawancara saya kali ini dengan narasumber saya, teman sejawat yang banyak sekali ilmunya yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.